yang ada di Papua, ya. Puji Tuhan, sejak tahun 2007 saya diutus Tuhan ke Papua, dan mulai tahun 2013 saya buka sekolah TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, ya, dan kuliah juga gratis. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau anak-anak di sana ditanya bagaimana kabarnya, mereka jawabnya begini: karena Yesus saya dahsyat luar biasa. Yes, 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 begitu ya. Coba saya tanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Karena Yesus saya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, begitu. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Lani Laras Tumbel. Ya, suami saya namanya Pendeta Daniel Tumbel, ya. Dan saya baru tahu kalau di sini ada persekutuan BBC. Wah, luar biasa ya. BCC ya. Wah, dan semua bersemangat. Terus saya ingat kita tempo dulu sebelum Covid, ya toh? Wah, ya. Covid ini merubah banyak hal dalam ya, tapi saya bersyukur saudara semua tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, malam ini kita mau belajar karena lagi rame-rame di luar. Sebetulnya saya sudah siapkan banyak khotbah ya, tapi kok di perjalanan itu ya, ini yang lebih penting. Ya, orang lagi ribut. Yesus itu bukan juru selamat gitu ya. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan malam ini separuh Bible study, nggak apa-apa ya, boleh ya, separuh Bible study ya, belajar Alkitab ya, karena saya dosen sekolah Alkitab ya. Oke, kita mau belajar karya Allah Tritunggal dalam keselamatan orang percaya. Ya, judul PA kita malam ini apa? Karya Allah Tritunggal dalam keselamatan orang percaya. Ada orang berkata, memangnya Allah yang kita sembah itu 3, betul? Allah yang kita sembah itu Esa, satu, Esa, ya Esa, satu kesatuan, memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Mosok sibuk, mana buktinya? Nah, kita mulai dulu dari Matius, ayo kita buka, Matius 28, ya. Saudara ini pakai LED ya, betul ya? Ada internetnya ya, ada ya? Coba buka Alkitab bahasa Yunaninya, Matius 28 ayat 19. Cari Alkitab bahasa Yunaninya, entah bagaimana. Matius 28 ayat 19, ya kita baca sama-sama ya. Coba cari bahasa Yunaninya, terus tampilkan. Ya, ayo kita baca sama-sama ya, satu ayat ini, Matius 28 ayat 19, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani, ya, setiap kata benda itu memiliki artikel. Nah, bahasa Indonesia nggak punya artikel, bahasa Inggris ada artikel. Ya, yaitu en, de, itu artikel bahasa Yunani, bahasa Inggris. Tapi bahasa Yunani, bahkan nama orang punya artikel. Misalnya Petrus, ya, bisa disebut Petrus saja, bisa disebut Ho Petrus, artinya Petrus itu, the Petrus gitu ya. Ho Yesus, ya, Yesus itu, ya gitu. Ada artikelnya. Itu bukan artikel, tetapi dalam bahasa Yunani, kadang-kadang saya kalau mengajar bahasa Yunani sulit untuk menerjemahkan kata artikel itu karena kita bahasa Indonesia ini terbatas. Tahukah saudara bahasa paling mudah di dunia itu bahasa Indonesia, dan bahasa yang paling mudah untuk dipermainkan, disalah mengerti dan sebagainya adalah bahasa Indonesia. Betul, ini contohnya saudara ya. Anjing makan tikus mati. Saya tanya, yang mati siapa? Siapa Pak? Anjing makan tikus mati. Yang mati siapa? Hah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang yang mati anjingnya? Yang mati anjingnya. Siapa yang bilang yang mati tikusnya? Ayo, siapa yang bilang? Oke. Kalau saya berkata begini, anjing makan tikus mati. Yang mati siapa? Anjing makan tikus mati. Yang mati siapa? Hah? Jadi yang mati siapa? Anjing atau tikus?
Di Indonesia itu tergantung siapa yang ngomong. Makanya hukum di Indonesia tergantung siapa yang moco. Betul nggak? Betul ya? Makanya kalau cari keadilan itu nggak dapet di dunia ini. Amin. Nanti keadilan baru di mana? Di surga. Haleluya. Ya, jadi saudara di Indonesia ini, saudara tahu nggak? Orang bule datang ke Bandung belajar bahasa Indonesia 3 minggu pinter ngomong. Kita pergi ke Amerika 3 minggu kayak sopo-opo, betul ya? Cuma what's your name? Oke, nah saudara dalam bahasa Yunani itu menarik saudara. Nggak ketemu ya, nggak apa-apa. Ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Bapa itu pakai artikel. Tou patros. Pakai artikel. Di dalam nama anak. Tou huio pakai artikel. Dan di dalam nama Roh Kudus dia pakai artikel. Tou pneumato. Jadi dia pakai artikel. Artinya satu pribadi, satu pribadi, satu pribadi. Kalau artikelnya cuma satu, misalnya artikelnya cuma satu, kata yang kedua tidak pakai artikel, yang ketiga tidak pakai artikel, berarti ini cuma satu pribadi dengan 3 jabatan. Mengerti ya? Tapi enggak, Bapak punya artikel sendiri, dan anak dia pakai juga artikel, dan Roh Kudus pakai artikel. Berarti ada 3 pribadi di sini. Kita menyembah Tuhan Allah. Ada 3 pribadi, dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Oh, saya nggak mengerti. Bagus. Karena Allah kalau bisa dimengerti dia bukan Allah. Mengerti ya? Ya? Loh, bener. Saya tuh kalau sudah baca buku, sudah ngerti, saya sudah tahu semua. Ya. Apa saja? Oh, saya sudah tahu, sudah selesai. Tapi kalau saya belum tahu, saya ingin tahu. Allah itu melampaui akal pikiran kita. Akal kita ini kecil, Allah tuh melampaui. Sebab itu kalau satu hari saya pulang ke surga, saya sangat bersemangat sebab saya ingin tahu banyak rahasia. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya. Contohnya, apakah bumi ini bundar atau bulat? Wah. Saya ingin tahu. Oh, banyak yang saya ingin tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita menyembah Allah Tritunggal. Ya, jadi kalau bilang enggak Allah tuh 2, Dwi Tunggal, enggak, itu keliru semua. Mana buktinya? Ini loh jelas. Ya, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa ya, dalam nama Allah, dan itu dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus. Ya, nah sekarang kita mau melihat Efesus 1. Nah ini baru khotbahnya ya. Efesus pasal 1, kita mau belajar ya. Karya Allah Tritunggal di dalam keselamatan orang percaya. Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga, ya, sampai dengan ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama, ya, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat, ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama, Allah Bapa ya terlibat di dalam keselamatan kita. Bagaimana caranya Dia terlibat? Dikatakan di sini, Dia Allah Bapa, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memang ada orang yang mengajarkan Yesus bukan juru selamat, tapi Yahweh itu juru selamat. Loh, Yahweh penyelamat kita, betul. Tetapi Yesus nanti kita belajar juga adalah juru selamat kita. Mengapa? Sebab Yahweh, Bapa, Yehova, sebetulnya nggak boleh nyebut nama Yahweh sembarangan ya. YHWH itu sebetulnya bukan Yahweh bacanya. Bacanya itu tanpa vokal ya. YHWH. Harusnya gini. Gitu saudara. Mestinya begitu. Ya. Ketika Tuhan Allah menyatakan diri kepada Musa melalui firman-Nya. Musa bertanya,
Kalau aku ditanya siapakah namamu? Sebetulnya maka Allah berkata, katakanlah akulah. Artinya aku adalah aku adanya. Aku ini suatu keberadaan. Dia adalah dia adanya. Kita nggak bisa mengatakan dia itu seperti apa, bagaimana. Itulah Allah kita, saudara. Ya, ada orang mengajarkan Allah itu adalah zat. Enggak, Allah itu bukan zat, saudara. Allah itu suatu keberadaan yang kita sendiri beyond our thinking, di luar kemampuan kita berpikir. Dia adalah dia adanya. Dia suatu keberadaan. Ya, kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau kita mati, saudara, kita akan bertemu dengan dia. Wah, luar biasa. Jadi saudara jangan takut mati. Ada seorang ibu muda, tiap hari nelpon saya. Isinya cuma gini, tante, saya takut mati. Saya bilang kalau ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, kamu gak takut mati. Satu kali seorang ibu tanya saya, Bulani, mati itu rasanya gimana? Saya bilang gini loh, kamu kerja capek sekali. Terus kamu tidur pulas sekali. Buka mata, sudah di surga. Ya tak? Haleluya. Betul. Ya. Tidur capek sekali. Makanya tiap malam sebelum tidur saya bebenah kamar, bersih-bersih. Saya takut kalau saya tutup mata, buka mata sudah di surga. Nanti orang masuk kamar saya, berantakan. Komentarnya apa? Cek, Bulani kira kempros. Jadi kalau mau tidur tak sapu-sapu, pokok rapi-rapi sedikit. Suami saya bilang, udah nih, udah malam, besok aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah Bapa, ya, dikatakan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sadar nggak saudara? Dunia belum ada. Belum ada apa-apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal 1. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejak awal, pada mulanya Allah pribadi pertama menciptakan langit dan bumi. Lalu roh Allah pribadi ketiga melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Allah, ada firman. Kalau Allah itu Tritunggal, Allah pencipta langit dan bumi, maka tiga pribadi ini harus terlibat di dalam penciptaan. Pribadi Allah Bapa, dia menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang memelihara, dia terlibat dalam ciptaan. Maka berfirmanlah, kita belajar Yohanes 1 ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah berlangsung ada dari dulu kala, tanpa awal dan terus tanpa kesudahan, bersama-sama, dipakai kata pros, artinya berhadap-hadapan, punya hubungan khusus intim dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Di dalam dia firman, diciptakan segala yang ada. Tanpa firman, tidak ada apapun yang ada, yang sudah diciptakan. Jadi tiga pribadi terlibat di dalam penciptaan. Tiga pribadi terlibat juga di dalam keselamatan kita. Sebelum semuanya ada, Allah Bapa sudah menetapkan. Loh kok bisa? Bisa, karena apa? Karena dia maha kuasa, dia maha tahu. Buat kita ada di dalam beberapa dimensi. Pertama kita ada dalam dimensi apa? Ruang ya. Kalau saya ada di sini, saya nggak bisa ada di sana, betul nggak? Kalau saya ada di sini, ada di sana, itu namanya penampakan, saudara ya. Budi, saudara takut ya. Ya. Kita juga ada di dalam dimensi waktu. Kita ada di sini, kita nggak tahu besok, nggak bisa. Kita nggak bisa ada di dalam dimensi waktu. Kita ada dalam dimensi waktu, kita nggak bisa keluar dari dimensi waktu. Tetapi buat Allah, buat kita ada masa lalu, ada masa kini, masa datang. Buat Allah, ketika dia melihat waktu, dia melihat semuanya sebagai masa kini. Dia langsung melihat semua. Seperti apa saya nggak tahu, karena saya bukan Allah. Mengerti ya? Enggak, harusnya kita enggak mengerti. Kenapa? Karena kita ini manusia terbatas. Saya selalu coba mau mengerti, aduh sakit kepala saya. Akhirnya saya cuma percaya saja. Ya. Di dalam kekekalan, seperti apa sih kekekalan? Saya juga enggak tahu. Nanti kalau saya mati baru saya tahu saya masuk dalam kekekalan. Saudara, di dalam kekekalan, Allah sudah tahu.
Allah Maha tahu, dia sudah tahu. Dia sudah tahu satu hari nanti tanggal 20 berapa ini? 7. Saudara akan duduk di sini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sudah tahu. Sebab itu dikatakan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Katakan, saya orang pilihan Allah. Bilang sebelahnya, kamu orang pilihan Allah. Saudara, kita dipilih, sebab itu ya kita ada di sini. Loh kok bisa? Karena Allah sudah tahu. Dari awal dia sudah tahu, dia sudah tetapkan. Sebab itu di dalam kitab Filipi, Paulus berkata, Tuhanlah yang mengerjakan dalam kita kemauan. Ya. Efesus 2, 8-10, kalau kita percaya diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Tuhan. Makanya nggak boleh sombong, saudara. Ya, nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh ada yang sombong rohani. Juga kalau misalnya kita berkata, oh saya dipilih Allah, jadi biarin aja saya buat dosa. Kalau saya sudah ditetapkan diselamatkan, saya pasti masuk surga. Hati-hati, dari mana kamu tahu kamu diselamatkan atau tidak? Ya, dari sini, ketika kita percaya kepada Dia, hati kita dijamah, kita ada di tempat ini, kita mengiring Tuhan, hidup kita diubahkan. Saudara, kalau dikatakan ya, kita orang yang sudah diselamatkan, itu nggak cuma di mulut, tapi dalam hidup itu nyata, kelihatan. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nah kembali lagi saudara, Allah Tritunggal berkarya dalam keselamatan kita. Pertama Allah Bapa, Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab itu saudara, hargai keselamatan yang kau terima ini. Ini keselamatan yang luar biasa loh, so great salvation. Luar biasa, mengapa? Sebab kita ada di sini karena kita dipilih oleh Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang besar ini buat kita. Ya, hargai saudara. Tuhan sudah tentukan kita, sudah tetapkan kita. Saya lahir di Jakarta. Waktu kecil mama saya bawa saya ke Ambon. Pulang dari Ambon ke Jakarta, kita naik kapal Tampo Mas waktu itu. Yang tenggelam itu. Sampai di Jakarta. Mama saya cari sekolah yang deket aja. Dipikir sama aja, sekolah negeri gitu sama. Dimasukkanlah saya di sekolah dasar negeri 5 Muhammadiyah, saudara. Saya dan koko saya. Jadi di situ saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir. Belajar saya, saudara. Al-Fatihah, belajar saya. Cuma bedanya begini, waktu mereka masuk ke masjid, saya nggak ikut, saudara. Saya di depan. Satu sekolah, kami berdua yang Kristen. Berdua yang mata sipit, saudara. Tiap hari saya dibully. Wong Cino mangan babi najis gitu. Tapi heran, guru saya baik sekali sama saya. Nah untungnya setiap pagi guru saya bilang, Lani kamu datang setengah jam sebelum sekolah mulai, berdiri di depan itu tiang bendera, kamu naikkan bendera, lalu kamu hormat bendera gitu saudara. Lalu pulang sekolah, semua sudah pulang, kamu berdiri, kamu hormat bendera, kamu turunkan bendera. Jadi dari kecil saya ditanamkan semangat apa itu? Patriotisme. Nasionalisme, betul. Ya. Jadi saudara, tapi saudara, koko saya sempat 20 tahun jadi muslim. Lalu kakak ipar saya, ya kakak ipar saya namanya Lasima binti Haris. Sesudah itu koko saya menikah dengan adiknya lagi, namanya Sri Mulyati. Puji Tuhan, sebelum koko saya meninggal, dia sudah bertobat kembali kepada Tuhan. Sekarang kakak ipar saya dua-dua percaya Tuhan. Anak-anaknya melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Tapi nggak semudah itu perjalanan hidup. Saya mau sampaikan begini saudara. Karena Tuhan sudah pilih saya. Sekalipun saya sekolah tiap hari belajar agama yang lain, kepercayaan yang lain. Karena Tuhan sudah pilih saya nggak terhilang. Koko saya, dia sempat meninggalkan Tuhan.
Saya ingat saya sudah sekolah teologi ya, nangis setiap malam. Saya bilang, Tuhan, saya penginjilan, membaptiskan orang, menyelamatkan orang, kok saya sendiri terhilang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan pilih koko saya, istri-istrinya, anak-anaknya semua, percaya bahkan sekarang melayani Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita, memang iblis itu ingin menghancurkan kita. Tapi saudara, dengar, di dalam tangan Tuhan kita aman. Saya percaya itu, saudara. Di dalam tangan Tuhan kita aman. Ya, sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang pilihan Allah. Sekarang pribadi yang kedua, pribadi Yesus Kristus. Kita baca ayat yang kelima, ya. Dalam kasih, Ia, ya, karena kasih Tuhan yang besar dulu buat kita. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dasar pilihan Allah, pertama pengetahuan Allah, kedua tuh kerelaan hati Tuhan, kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, itu dasar pilihannya. Tapi kita enggak memperdalam di situ ya. Kita lanjut karena waktu ya. Tapi kalau sekolah teologi itu kita belajar semua. Ya. Lalu lihat ya, ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Dan oleh darahnya, siapa Dia? Yesus Kristus. Kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dasarnya apa? Pengetahuannya. Dasarnya apa? Kasihnya yang besar buat kita. Dasarnya apa? Kerelaannya, kedaulatannya, kuasanya. Dia berhak memilih. Sekarang Allah Putra Yesus Kristus, Dia yang mengerjakan itu, saudara, di kayu salib. Ya. Sebab itu dikatakan di dalam Yesus kita ditebus. Dia yang datang ke dunia. Kenapa Dia mesti datang ke dunia, saudara? Apa nggak bisa sih Tuhan langsung aja sebut Lani Laras selamat? Nggak bisa, saudara. Saya renungkan lama. Kenapa? Sebab Dia harus datang dan menebus dosa-dosa kita. Saudara, begini, pribadi Allah. Allah itu sifatnya kasih, betul ya? Maha kasih. Apalagi sifat Allah, ada yang tahu? Maha kudus, betul. Di satu sisi Allah maha kasih. Allah mengasihi manusia, Allah tidak mau ada satu pun yang binasa. Tetapi jangan lupa, Allah juga punya sifat yang lain, yaitu apa? Maha kudus, Dia gak bisa kompromi dengan dosa. Jadi kalau manusia berdosa harus dihukum. Nah, permasalahannya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti, kalau mengikuti keadilan Allah, semua kita ini binasa, saudara. Mati kita semua. Gak ada yang diselamatkan. Tapi kalau itu terjadi bertentangan dengan sifat Allah, Allah maha kasih, maha baik, betul gak? Maha murah hati. Bagaimana? Gak sesuai. Tapi kalau Allah menyelamatkan semua manusia yang berdosa ini tanpa adanya penebusan, berarti gak sesuai dengan kekudusannya. Tapi luar biasa, Allah maha kuasa. Putra datang ke dunia, pribadi kedua Yesus Kristus. Tujuannya satu saja. Naik ke atas kayu salib, mati. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Waktu di atas kayu salib itu bukan karena dia bersalah, bukan. Waktu Yesus ada di atas kayu salib itu, saudara, karena dia taat, dia merendahkan diri. Tahu nggak, saudara? Kalau dia mau turun dari kayu salib tuh bisa banget. Dia tiup aja, jatuh itu mati semua itu orang-orang. Buktinya apa? Malam pada waktu dia ditangkap, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
Dia habis berdoa dengan peluh seperti tetesan darah. Apa isi doanya? Bapa, sekiranya boleh, cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan. Dia tahu, bayangkan dosa seluruh isi dunia ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melawan kehendak Bapaknya, tapi harus menanggung murka Bapaknya. Bayangkan saudara. Ya. Sebab itu dia berkata, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Dia merendahkan diri. Sebetulnya di situ dia sudah menang itu. Peperangan Tuhan itu malam itu dia sudah menang. Lalu saudara tahu, tentara datang. Mau tangkap Yesus. Tanya, yang mana yang namanya Yesus? Dia jawab apa? Ini aku. Saudara tahu, tentara itu mental semua. Kayak film silat itu saudara ya. Mental. Jadi kalau Tuhan mau turun dari kayu salib itu gampang saudara. Bedanya kematian Tuhan dengan kita itu apa saudara? Gini saya beritahu. Kita itu kan sudah waktunya mati. Saudara mau nggak mau mati, nggak mau mati, mati saudara kalau sudah waktunya. Ngerti? Kenapa kita mati? Satu, karena serangan jantung, gitu, sakit penyakit, betul nggak? Dua, karena tua, betul nggak? Gitu? Tiga, karena dibunuh orang misalnya. Saudara kalau sudah waktunya mati, saudara bilang, saya nggak mau mati, nggak mau mati. Mati juga saudara. Kita mati karena kita tidak berdaya atas hidup kita. Kita nggak punya kuasa atas hidup kita. Tapi Tuhan Yesus lain saudara. Kenapa dia mati? Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Sebab itu dikatakan apa? Waktu dia di atas kayu salib. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kalau dia nggak serahkan nyawanya, saudara ya, itu tentara Roma, ya, biar cambuk dia salibkan dia nggak mati-mati. Lihat, kita manusia mati karena kita tidak berkuasa atas hidup kita, tetapi Yesus mati karena ketaatannya kepada Bapa. Dia menyerahkan nyawanya dan dia mati, dia tanggung dosa seluruh isi dunia. Dia membayar dosa kita. Terus saya pikir, bayarnya kepada siapa? Sebelum saya sekolah Alkitab, saya pikir bayarnya kepada iblis. Bukan, saudara. Bayarnya kepada pribadi Bapa. Supaya keadilan itu terjadi. Jadi tahu gak saudara? Memang kita diselamatkan, katanya, ya, hanya oleh percaya, betul. Enggak perlu perbuatan baik, betul. Tetapi tahu gak saudara, keselamatan saudara itu mahal loh. Dibayar dengan darah anak domba Allah. Lalu saya bertanya, kenapa mesti Yesus? Apa gak bisa sih? Yosua ke atau Yohanes ke itu atau Lani. Gak bisa, mengapa? Sebab yang harus dikorbankan. Jadi kalau saudara tahu orang Israel bawa korban penebus salah, itu semua gambaran dari korban Kristus. Makanya korban kambing domba yang dibawa itu harus tak bercacat dan tak bercela. Tapi ke orang-orang Israel nih kadang mokong loh saudara, betul nggak? Dalam kitab Maleakhi mereka bawa korban tuh domba yang jalannya pincang, yang matanya picek gitu. Korban yang cacat nggak boleh saudara ya. Kalau beri korban buat Tuhan harus beri yang apa? Terbaik. Jadi kalau kolektor jangan sudah duitnya jelek terus di pecek-pecek. Jangan saudara, yang terbaik. Yang bisa kita beri buat Tuhan. Nah, kita kembali lagi saudara ya. Dibayarnya kepada siapa? Kepada pribadi Bapa. Kenapa nggak bisa Lani Laras? Sebab aduh gimana ya, saya pernah kena COVID. Darah saya tuh bercacat dan bercelah. Ya, saya pernah kena COVID, saudara. Saudara pernah kena COVID nggak? Hah? Putaran pertama kena saya. Gereja saya nggak tutup, polisi datang suruh tutup. Habis polisi datang, langsung kita kena COVID semua. Ingat saya ya.
Waduh, mama saya nih sudah tua, umurnya 77 tahun ya. Terus ada jantung, gula, darah tinggi, waduh pokok banyak penyakitnya. Ya toh? Terus dia sakit, waduh gimana nih, kan belum ada obat waktu itu. Dia bilang ini, aduh Lan, sakit apa ini? Badannya sakit, saya udah tahu COVID, saya sudah tahu. Terus tak pakai minyak kayu putih, tak pijet-pijet, cerita lucu-lucu, dia ketawa, udah enak nafasnya, terus dia tidur. Darah saya ini bercacat, bercela. Saya ini orang berdosa. Ya, saya nggak bisa, saudara nggak bisa, semua manusia nggak bisa. Sebab itu perlu pribadi kedua datang ke dunia. Dia yang tak bercacat dan tak bercela dijadikan dosa. Dan dia mati menebus kita. Dia mati jadi juru selamat kita. Yesus Kristus namanya. Dan yang luar biasa saudara, dia dikuburkan. Tapi hari ketiga dia bangkit karena dia Allah. Di dalam dia ada hidup, di dalam Yesus ada hidup. Dia itu hidup sendiri. Maksudnya, dia itulah hidup itu sendiri gitu saudara. Terpengaruh pikiran saya ya, bahasa penerjemah saya. Dia itulah hidup sendiri. Dia itulah hidup itu sendiri. Sebab itu dia bangkit, dia hidup. Maut nggak bisa tahan dia, kubur nggak bisa tahan dia. Jadi kalau saudara pergi kemana saja, bahkan ke Israel, ke Yerusalem, ada kubur Daud. Saudara pergi kemana saja, ada kubur nabi ini, nabi itu. Saudara pergi ke Golgota. Lalu ditulis di sini, di situ ya. Ya. Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Dia hidup, dia naik ke surga. Dia sediakan tempat buat kita yang percaya kepadanya. Luar biasa. Dan dia akan datang kembali. Tidak lama lagi dia akan datang. Untuk apa? Untuk menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah saudara, sekarang pribadi yang ketiga. Ayo kita lihat. Langsung aja ya. Di dalam ayat yang ke-13. Nah ya. Di dalam dia. Ayat yang ke-13. Di dalam dia. Kamu juga jemaat Tuhan. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi pribadi ketiga, Roh Kudus juga bekerja dalam keselamatan kita. Bagaimana caranya? Pada waktu kita mendengar firman, pada waktu kita percaya, nah Roh Kudus dikatakan memeteraikan kita. Ya, kalau kita buat perjanjian saudara, ya, surat itu baru sah kalau ada meterainya, betul. Sekarang kalau kita lihat kata meterai ini pada zaman itu, zaman Kaisar Romawi, ya, harus ada meterai. Kalau ada meterai kaisar itu berarti hanya kaisar yang boleh membukanya atau orang yang ditentukan oleh kaisar. Tidak boleh sembarang. Kalau ada meterai kaisar artinya itu sah. Itu sah. Ya. Nah, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya saudara, di dalam kita ada Roh Kudus, itu yang pertama. Ya. Di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara. Karena itu kalau kita jadi anak Tuhan, sudah lahir baru, kita buka hati terima Yesus. Waktu kita buka hati, mari Tuhan masuklah dalam hati dan hidup saya. Saya mengundang engkau masuk. Saudara, Roh Kudus yang masuk. Ya. Dan Roh Kudus itu memberi kita kekuatan. Dia disebut juga roh penghibur.
Ya, Roh Kudus yang menolong kita. Waktu kita baca Alkitab kita bisa mengerti. Itu dibukakan oleh Roh Kudus. Itu disebut kita diiluminasi roh, dibukakan mata kita, kita mengerti. Itu Roh Kudus, saudara. Kadang kita sedih, terus kita rasa diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, kita perlu, saudara, untuk apa? Peka dengan suara Roh Kudus. Kita perlu banyak berdoa, memuji Tuhan, membuka hati, mempersilakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Artinya, kita ini milik Tuhan. Kita ini sah milik Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu anak Tuhan, tengah malam pergi kencing, masih ketakutan. Itu jadi pertanyaan. Ada Roh Kudus gak? Adik saya itu kan jadi pendeta saya di Jogja. Dia bilang, Ci, aku nih semenjak 3 tahun lalu dikasih karunia bisa lihat gitu. Jadi kalau dia datang dia bilang, di sini ada ini, di situ ada. Saya bilang, Lin, di mana-mana mah ada, Lin. Di mana juga ada. Tetapi kita mesti tahu bahwa roh dalam kita tuh lebih besar daripada roh dunia ini. Gak usah takut. Mau usir, repot kamu. Nanti kalau kamu ke kubur, capek kamu. Usir terus darah di kubur. Banyak soalnya. Ya, pengerja saya satu gitu bisa lihat. Lihat ini, lihat itu. Saya bilang, Tok, biar aja Tok. Kamu mau lihat apa, wes gak usah diladeni. Saya bilang. Yang penting kita ini loh punya Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita, gak usah takut, saudara. Ya. Roh Kudus tuh beri kita kekuatan, beri kita penghiburan. Loh saudara, dari saya muda, saya pelayanan, saudara. Ya, kadang saya pergi ke tempat-tempat yang rawan, ya, yang bahaya. Ya, saya ingat waktu dulu masih muda, 18 tahun saya sekolah Alkitab. Kalau pulang naik sepeda ontel, lewat kuburan, gitu saudara ya. Habis lewat kuburan, lewat perkumpulan anak-anak muda yang nggak percaya Tuhan. Mereka udah tahu saya akan lewat jam itu. Jadi mereka sengaja tahan saya di situ. Ya saya berhenti, turun. Selamat malam, terus saya jalan. Senyum yang paling manis, jalan saudara gitu. Ya, saya percaya kok Roh Kudus menjaga, melindungi saya. Ya, kan saya tiap bulan ke Papua saudara. Cuma saya juga heran ya, tiket ke Papua tuh kok mahal ya. Saya janji anak saya, Dek, nanti liburan ke Papua. Tak lihat tiketnya, wih, larang erek. 4,5 juta sekali jalan, PP 9 juta. Saya bilang, dek, kayaknya kita ke Sydney itu lebih murah deh, cuma 3 juta. Jadi kita pelayanan ke Sydney aja. Mahal, saudara. Ini saya sudah dipanggil nih, Ibu kapan datang? Minggu depan kita mau ada pertemuan, ada rapat, ada ini, macam-macam. Ibu kapan datang? Jawab saya satu, nanti kalau tiketnya murah. Langsung mereka patah semangat, kapan tiketnya murah? Saya bilang iya nih Papua loh ya, sama ke luar negeri itu kok mahal ke Papua. Apa Papua ini sudah luar negeri? Wah, provokasi saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, kadang-kadang di sana itu sendirian, di atas gunung sendirian, nyetir sendirian. Karena sekolah yang saya buat ini gratis. Ya, muridnya sekarang itu hampir 300, dengan guru semua 300. 130 itu tinggal di panti asuhan di sekolah. Makan sehari 3 kali, saudara. Jadi 1 bulan kita butuh 1,5 ton lebih beras. Wah, banyak saudara itu. Sangat banyak itu, saudara. Jangan salah loh, anak kecil-kecil makannya memindahkan gunung ke atas piring loh saudara. Wah, luar biasa betul. Sampai saya bilang gini, coba beli obat cacing, jangan-jangan dia cacingan. Saya bilang. Guru jawabnya, Bu, kalau kita kasih obat cacing makannya tambah banyak. Saya pikir iya betul juga. Kadang-kadang secara manusia saya tuh ya takut loh saudara. Gimana nggak takut? Lah orang mabuk banyak ya di sana. Betul. Terus saya sering nyetir pulang naik mobil box.
Makanya tangan saya kena tenis elbow, saudara ya. Karena naik box yang tahu ya, tanpa power steering. Wah, minta ampun. Bawa beras, bawa apa. Soalnya guru-guru kan pada nggak bisa setir, saudara. Jadi kalau saya datang seneng. Kepala sekolahnya kan yang bisa setir cuma satu. Jadi dia seneng. Ada ibu-ibu aja yang nyetir. Jadi saya ya pergi beli kayu, beli semen, beli beras. Waduh, hebat pokoknya kalau di sana ya. Iya, gayanya tomboy betul saya kalau di sana. Ya. Kadang-kadang ya takut, saudara. Pulang malam ya takut saya. Tapi kemudian saya ingat ada Roh Kudus dalam hidup saya. Tuhan pasti jaga, Tuhan lindungi saya. Ya. Malam, saudara, satu kali ada anjing menggonggong. Waktu itu belum banyak orang, gurunya baru 5, belum ada anak-anak. Menggonggong. Penasaran saya, mati lampu lagi. Terus saya buka, set, loh, ada orang. Lah kok matanya menyala, saudara? Ya, Swangki betul. Loh kok matanya menyala? Dia bawa obor. Tak lihat loh, tapi nggak ada badannya, saudara. Cuma matanya sama ada kayak obor. Nah, orang sana bilang itu Swangki. Kalau menurut tradisi di sana, kalau ada orang lihat Swangki, orangnya pasti mati, betul, pasti mati. Terus saya gini, coba turun. Guru saya bilang, nggak usah, ibu diam aja, nggak usah turun. Loh itu orang kok matanya menyala gitu. Saya pusing. Puji Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya masih hidup. Saya tanya, Tuan Tanah punya anak. Dia bilang begini, Bu, kalau kita di sini nggak percaya Swangki, kita percaya itu Tuan Tanah yang punya tanah. Dan tanahnya ibu itu disitulah tempatnya. Dia bilang gini, mungkin ibu ada bikin apa kak? Karena dia cuma keluar itu kalau ada orang jahat kak, atau ibu ada bikin salah apa kak gitu. Saya bilang saya tidak ada bikin salah apa-apa. Guru saya jawab, sering kok itu bu. Sekarang dia sering muncul di bawah pohon kelapa, dia jalan keliling sampai belakang, terus dia hilang. Saya bilang begini, oh dia patroli jaga kita. Langsung Tuan Tanah itu bilang begini, anaknya bilang, oh iya betul bu, itu dia lagi jaga ibu itu. Saya bilang, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut. Ada siapa dalam hidup kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu jadi jaminan kita sampai kita menerima penebusan yang seutuhnya. Amin. Jadi ya kita mesti yakin keselamatan kita ini luar biasa. Bapa di surga menentukan, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yesus Kristus datang, mati di kayu salib buat kita. Dan Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alangkah senangnya kalau dalam hidup kita sudah memiliki keselamatan. Tapi celaka kalau belum ada Yesus dalam hidup kita, belum ada Roh Kudus. Bagaimana caranya? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Malam hari ini, siapa yang ingin berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang sudah mati di kayu salib buat aku. Aku sadar aku orang berdosa, aku perlu Tuhan, aku perlu keselamatan. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang angkat tangan, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, saya membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya percaya Engkau Yesus adalah Tuhan Allah yang datang menjadi manusia, mati di kayu salib buat saya, orang yang berdosa. Hari yang ketiga Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau naik ke surga, Engkau sedia tempat buat saya yang percaya kepadamu. Mari Tuhan, ampunilah saya, sucikanlah saya dengan darah-Mu yang kudus. Saya buka hati mengundang Engkau, Tuhan Allah Roh Kudus, masuklah dalam hati saya.
dalam hidup saya, meteraikan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat tangan-tangan yang sudah diangkat. Ya Tuhan, malam hari ini kami sudah mengerti bahwa Tuhan Allah Roh Kudus, bahwa Tuhan Bapa di surga, bahwa pribadi Yesus Kristus, bahwa Engkau Tuhan Allah Tritunggal berkarya dalam keselamatan kami, sehingga kami bisa berkata, Engkau Tuhan Allah penyelamat kami, Engkau Yesus Kristus juru selamat kami, Engkau Roh Kudus yang memeteraikan hidup kami, memiliki hidup kami. Malam hari ini tangan-tangan yang sudah diangkat, membuka hati, mari Tuhan Allah Roh Kudus turunlah atas kami, mari meteraikan kami, jadikan kami milik-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Mari Tuhan, mulai hari ini Engkau bertakhta dalam hidup kami, Engkau pimpin hidup kami, Engkau kuasai kami, Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya.